Saudara, kita lanjutkan kembali dialog Sapa Indonesia akhir pekan pagi hari ini. Saudara, masih bersama dengan tiga orang narasumber saya. Saya ingin kembali ke KPAI. Dalam catatan KPAI, Bu Putu, eh, apakah ini menjadi kasus pertama? Saya rasa ini bukan yang pertama ya, tetapi kasus pemerkosaan terhadap anak kemudian eh, diselesaikan dengan pernikahan. Ada berapa banyak hal serupa terjadi? Iya, bicara tentang kasus-kasus pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak yang kemudian sering mendapatkan tantangan dalam penegakan hukum, salah satunya adalah dengan cara dinikahkan karena faktor aib, karena faktor diintimidasi, karena faktor tawaran-tawaran materi dan lain sebagainya, itu kerap menjadi penghalang. Sehingga beberapa kasus kemudian menjadi catatan KPAI bahwa penyelesaian melalui perkawinan terhadap kasus-kasus tersebut tidak pernah menjadi jalan keluar yang terbaik. 2020 KPAI memiliki sekitar 6.000 pengaduan masyarakat, meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4.000 pengaduan masyarakat, dan salah satu yang menjadi prioritas untuk angka-angka tersebut adalah kasus-kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Maka kemudian penegakan hukum ini persentasenya kecil sebenarnya dalam aspek anak untuk mencapai atau mendapatkan keadilan. Maka sebagai bentuk negara hadir, kita tentu berharap agar aparat penegak hukum konsisten untuk memastikan bahwa penegakan-penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencabulan maupun pemerkosaan terhadap anak bisa kemudian ditegakkan untuk menimbulkan ya baik itu efek jera maupun kemudian memberikan rasa keadilan. Di catatan KPAI memang anak itu rentan menjadi korban baik dari faktor fisik karena memang secara fisik mereka posturnya tentu lebih kecil dari dewasa ya, pelaku dewasa. Secara psikologis mereka juga sangat lemah, tidak memiliki kemampuan apapun, bahkan dari aspek sosial mereka juga kadang-kadang dianggap bukan merupakan warga negara yang memiliki kehendak yang jelas. Nah, karena memang ya secara karakteristik fisik dan psikologis memang seperti itu. Mereka merupakan objek atau subjek untuk dilindungi oleh orang lain ya, oleh oleh orang dewasa lainnya. Sehingga kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada saat itu hak anak untuk mendapatkan perlindungan, maka di sisi lain menjadi kewajiban para orang dewasa, orang tua untuk memberikan kewajiban. Pada saat para penanggung jawab terhadap kewajiban melindungi itu melakukan kejahatan, disitulah kemudian ada pemberatan hukuman terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi artinya menikahkan itu tidak pernah kemudian memberikan rasa aman dan rasa keadilan bagi anak. KPAI beberapa kali kemudian mendapatkan kasus-kasus seperti itu yang dengan alasan ingin dinikahkan, tapi kemudian pada saat laporan dicabut atau prosesnya dihentikan misalnya, atau pelakunya diganjar dengan hukuman yang minimal misalnya, sudah itu muncul masalah baru. Masalah terkait keberlangsungan anak dalam kandungan dan lain sebagainya, itu menjadi catatan panjang terkait derita yang dimiliki oleh anak dengan kasus-kasus. Ada masalah baru, ada kekerasan baru yang muncul ketika kemudian dilakukan pernikahan pada korban pemerkosaan, apalagi dilakukan pada anak. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, apa kekerasan baru yang bisa muncul? Apa kemudian kejahatan baru yang bisa diterima oleh korban begitu ketika terjadi pernikahan? Iya, saya melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Putu ya. Tadi pemaksaan perkawinan itu sendiri adalah kekerasan berbasis gender ya. Kemudian ketika dia memasuki perkawinan, kemudian ada peristiwa misalnya pelaku dihukum atau pelaku tidak dihukum pun, perkawinan itu menjadi sandera buat korban. Dalam artian misalnya gini, kalau dihukum dia akan dikatakan ini gara-gara kamu, gitu ya. Kalaupun tidak dihukum, dia akan mengatakan, untung saya mau menikahi kamu, gitu ya. Relasinya menjadi tidak setara antara istri dan suami. Nah, posisi ini kemudian, apalagi dengan latar belakang kekerasan seksual, korban yang utama kehilangan hak atas kebenaran.
Hak atas kebenaran itu kan pengakuan dari negara bahwa dia adalah korban. Ketika dia dinikahkan dengan paksa kemudian menerima, maka bisa saja dikatakan, oh memang tidak terjadi perkosaan. Hak atas kebenarannya hilang, hak atas keadilannya hilang, apalagi pemulihan. Nah, dalam konteks pemulihan ini, bisa jadi kemudian korban mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Nah, penelantaran ini bisa dalam banyak kasus perkawinan, pemaksaan perkawinan hanya ditujukan untuk tanda kutip ya, menunjukkan itikat baik bahwa saya bertanggung jawab gitu ya, kemudian dinikahi. Tapi setelah dinikahi atau anak yang akibat perkosaan itu lahir, itu ditinggal. Oke. Itu kan membawa korban bukan pulih, tapi korban kembali masuk ke dalam siklus kekerasan, ke dalam kekerasan yang baru. Kalau sebelumnya ada di dalam relasi di luar perkawinan, kemudian ini masuk ke dalam relasi perkawinan yang klaim keadilannya itu akan lebih sulit. Karena masyarakat ketika berhadapan dengan institusi perkawinan akan mengatakan, oh itu kan urusan rumah tangga orang. Oh itu yang melakukan kan suaminya gitu ya, walaupun udah ada undang-undang PKDRT. Jadi dalam hal ini tidak hanya untuk kasus di Bekasi, tapi untuk seluruh kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak, bahwa kekerasan seksual terhadap anak sekali lagi itu kejahatan. Tidak ada kata toleransi untuk penyelesaian dengan cara di luar hukum. Jangan Jadi sampai itu yang upaya pernikahan kemudian dianggap menjadi satu solusi dan menyelesaikan satu masalah perkosaan. tidak hanya perkawinan, tawaran perkawinan. Karena dalam beberapa kasus seperti tadi yang disampaikan Bu Putu, bahwa misalnya korban, keluarga korban itu diberikan misalnya tawaran uang, Ganti rugi. ya, ganti rugi semacam itu. Sekali lagi, kita harus memahami bahwa kekerasan seksual terhadap anak itu kejahatan. Orang dewasa yang melakukan itulah pelakunya. Bukan kita semakin menambah pelanggaran terhadap hak anak perempuan, gitu ya. Dan ini juga yang harus diingat, Bu Lu, bahwa kita sedang sangat gencar mencegah perkawinan anak. Kalau misalnya solusi perkawinan anak ini kita kedepankan dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, maka hak perempuan akan terus semakin tercerabut. Itu poinnya. Oke, baik. Saya ingin ke Kang Asep dulu. Kang Asep, kita sebenarnya punya undang-undang perlindungan anak, begitu. Tapi kekerasan apapun pada anak, kekerasan seksual yang misalnya yang kita bahas hari ini itu masih terjadi. Sebenarnya kita butuh apa sih di sini untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus begini atau paling tidak menurunkan angkanya? Ya, pertama adalah kesadaran hukum masyarakat. Jadi ketika ada perkosaan atau pelecehan seksual atau kekerasan seksual, dengan solusi pernikahan atau damai, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena masyarakat perlu sadar bahwa itu bukan solusi, justru menimbulkan masalah hukum. Lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Misalkan adanya perceraian, akibat terhadap anak, terhadap si ibu itu sendiri. Ya. Nah, kenapa ini terjadi terus-terusan? Karena ada sebagian masyarakat ya yang dengan misalkan ditutup dengan pernikahan seolah aib tertutup. Padahal itu dampaknya akan terus berlanjut. Dan kedua, ada kekuatan entah karena punya jabatan ya sementara ya tadi seperti di Bekasi lah ya punya kuasa atau juga punya kekuatan uang. Nah mereka karena tadi kebutuhan, ketakutan dalam situasi mereka di bawah, mereka menerima soalnya itu penyelesaian solusi, tapi bukan solusi, justru menimbulkan masalah yang lebih banyak kelak ya. Dan yang merugikan justru yang dirugikan itu tadi pihak wanita maupun kelak kalau ada punya anak keturunan itu lebih berbahaya lagi, artinya tidak pernah selesai. Dan ini berujung banyak perkara-perkara perceraian di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri akibat tadi salah satunya sebelumnya ada kekerasan seksual apapun bentuknya dari mulai percabulan sampai perkosaan apalagi terhadap anak ya dampaknya apa? Yang korban tadi karena sejak awal ada di sebagian masyarakat menganggap dengan uang damai ya bermaterai selesai kemudian dengan dinikahi selesai justru itu bukan menyelesaikan masalah. Soalnya lebih banyak sekali lagi saya berarti mengatakan data saya kira KPAI maupun
Komnas HAM pasti punya data lebih banyak ya. Hmm. Itu justru menimbulkan masalah yang akan lebih banyak dampaknya. Bisa kita lihatlah contoh-contoh itu. Tapi sekali lagi, justru sekarang harus sadarkan atau butuh sosialisasi ataupun bentuk apapun bahwa ketika ada pelecehan seksual, kekerasan seksual sampai perkosaan, jangan mau dengan damai, jangan mau dengan pernikahan. Karena itu adalah penyelundupan hukum. Ya, ada aturan-aturan hukum yang dilanggar harus diselesaikan. Dia masih pelaku ini harus mendapatkan efek jerah, ada efek pembelajaran. Jangan menyelesaikan seolah-olah ya bahwa ini adalah solusi untuk menutup Kang aib. Asep, kalau Itu kita bukan lihat dari praktiknya ketika kemudian ada kasus serupa eh, pada putusan begitu, apakah jerat hukumnya sudah cukup atau jerat hukumnya ini sebenarnya yang kurang membuat efek jerah bagi tadi pelaku? menarik kata oleh ya Bu Siti Aminah ya. Kalau itu ke pengadilan masih mending. Kadang-kadang tidak pernah oleh penegak hukum dilakukan prosesnya. Kan tadi kata oleh Bu Putut juga ya. Ini bukan dari ajuan, harusnya ketika mereka katakanlah ada tanda petik damai, uang damai, nikah, proses hukum pidana harus jalan, ancaman hukum berat. Nah, yang sering kejadian datanya tadi prosesnya tidak jalan karena sudah dinikahkan, karena terima uang damai, ya tutup mulut, atau juga ke pengadilan. Nah, hakim juga mempertimbangkan karena yang bersangkutan sudah ada dinikahkan, sudah ada tanggung jawab. Itu bukanlah keringanan. Tanggung jawab mereka itu bukan, sekali lagi, karena perbuatan pidana aja justru ya menimbulkan sekali lagi tumbuh kembang anak yang wanita ini jadi rusak, sekali lagi rusak karena perbuatan laki-laki ini. Nah, kalau ini ditutupi dengan ya putusan pengadilan yang hukumannya apalagi ringan atau tidak dilanjutkan proses litigasi di pengadilan, jadi lebih berbahaya sekali, dampaknya sangat bahaya sekali lagi kalau ini tidak diproses ya. Karena selama ini kan yang terjadi ya, kalau nggak hukumannya ringan proses tidak berjalan. Kalau sampai ke pengadilan selalu beberapa sekali lagi ya, oknum penegak hukum selalu menghentikan atau meringankan. Padahal itu bukan hal yang meringankan dan tidak boleh dihentikan perkara ini. Sekali lagi, 2 peristiwa pidana dan 1 lagi perdata yang berbeda. Yang dampak hukumnya, akibat hukumnya lain. Ya. Dan 2 peristiwa ini kelihatannya sederhana, kecil, tapi ingat loh ini anak-anak bangsa menyangkut tumbuh kembang anak, apalagi bawah umur ya. Ya, jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini adalah mengawal ini benar-benar bahwa proses hukum itu berjalan dengan benar begitu sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Terakhir saya ke Bu Putu. Bu Putu, kemudian apa yang bisa dilakukan sekarang? Bagaimana kita harus mengawal ini? Kemudian juga bagaimana kita harus meyakinkan utamanya keluarga perempuan ini untuk kemudian tidak menerima ataupun tidak menyetujui untuk upaya damai ini? Ya, tadi di awal saya jelaskan bahwa memang upaya-upaya seperti itu pelemahan terhadap korban maupun keluarganya itu sering terjadi dalam bentuk apapun yang ditawarkan. Nah, ini yang kemudian pentingnya pendampingan, baik itu pendampingan hukum dari Pemda yang memiliki tusi itu maupun pendampingan psikologis agar kemudian selama proses korban anak maupun keluarga bisa dikuatkan untuk kemudian memastikan penegakan hukum. Nah, terkait penegakan hukum tentu saja kita berharap dari aparat penegak hukum, kepolisian, jaksa, dan hakim bisa kemudian melihat konsistensi ini secara jelas, melihat bahwa kejahatan terhadap anak itu merupakan perkara yang serius, dan angka-angka kejahatan terhadap anak tidak pernah menurun, bahkan kalau kemudian ditambah lagi terkait agenda besar, agenda nasional untuk menurunkan angka perkawinan anak, maka harusnya ini merupakan upaya yang komprehensif yang bisa dilakukan oleh negara untuk melindungi anak. Jadi kita berharap besar sebenarnya kepada Pemda yang bisa melakukan pendampingan secara serius untuk korban-korban anak seperti itu. Kalau dari Ibu Siti, Komisioner Komnas Perempuan, apa yang kemudian Anda rasa penting sekarang begitu untuk mengawal ini? Iya, sama bahwa kepolisian, penegak hukum harus serius dan konsisten untuk menegakkan hukum dan memenuhi hak korban. Di antaranya selain tadi pendampingan adalah mengajukan restitusi agar hakim menambahkan restitusi sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku dan keluarganya. Kemudian yang kedua, karena kasus ini terus berulang, kami mengharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang di dalamnya mengatur larangan pemaksaan perkawinan, termasuk pemaksaan perkawinan terhadap anak, pemaksaan perkawinan terhadap korban perkosaan,
itu untuk segera dibahas dan disahkan. Ini jadi pil mujarab begitu untuk korban kekerasan perempuan RUU PKS ini? Tidak menjadi pil mujarab, tapi itu menjadi panduan bahwa pemaksaan perkawinan tidak boleh dilakukan. Karena walaupun undang-undang perkawinan, walaupun undang-undang perlindungan anak mengatakan larangan perkawinan anak atau larangan pemaksaan perkawinan, tapi tidak ada sanksinya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mencoba melengkapi kekosongan ini agar tadi seperti yang disampaikan Kang Asep tidak ada penyelundupan hukum. Oke, baik. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, selain sebenarnya ada pemerkosaan, ada juga dugaan perdagangan karena ada informasi bahwa dia juga dijual begitu kepada pihak lain. Apa yang kemudian menurut Anda bagaimana kemudian jerat terhadap hal ini juga? Ya, kita sebagai anak bangsa, sebagai KPAI, Komnas, dan seluruh anak bangsa atau media harus mengawal perkara ini kan, karena jelas kalau sekarang perkawanya atau peristiwa hukum pidananya kan banyak. Jangan sampai nanti penegak hukum tidak mendakwa dengan pasal-pasal biasa. Artinya ketika ada tadi undang-undang anak kena, KUHP kena, undang-undang trafficking juga harus kena, ya perdagangan itu kan harus kena. Jadi kalau ini nanti hukumannya ringan, apalagi nanti ditutupi adanya kemauan misalkan ada satu pihak, mudah-mudahan pihak korban tidak mau ya, mau dengan embel-embel tadi penyelundupan hukum dengan pernikahan, ini berbahaya sekali. Maka saya bilang pentingnya peran media, kita semua anak bangsa untuk mengawal. Karena peristiwanya tidak sekali loh, ini berkali-kali dan berulang-ulang ya. Nah, dan juga jangan lupa masyarakat lainnya ketika ada peristiwa ini jangan lupa untuk mengadukan ke Komnas atau Komnas Anak, kemudian ke KPAI. Peristiwa ini harus ada tindak lanjut gitu kan, dan harus ada pembelajaran yang ya setimpal dengan perbuatannya, apalagi kalau tadi nyangkut ada perdagangan anak gitu kan, bahaya sekali kan. Kalau sampai nanti ini tidak dilanjut dengan ditutupi pernikahan dini, saya kira berbahaya sekali ya. Dan yang lebih penting lagi ya, ketika proses ini berlanjut ya, siapapun saya pikir ya, jangan coba mengganggu ya proses ini. Ya, dengan intervensi apapun, dalam bentuk apapun saya pikir. Karena ini harus berujung ya dengan vonis, dan ketika vonis tadi hukumnya harus maksimal. Kalau tidak maksimal karena ada kepentingan tertentu yang dibungkus dengan kata-kata musyawarah, kata-kata damai, saya kira jangan. Dan saya kira seluruh anak bangsa, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang terutama lebih banyak ya, Bu Putu maupun Bu Silamina, di daerah-daerah terpencil itu di pelosok-pelosok kan kejadian ini banyak berulang. Ya, kalau di kota besar mungkin media kita bisa teriak. Tapi di daerah-daerah tertentu, saya kira apalagi di wilayah-wilayah tertentu ya, saya kira Pak Bu Putu, Bu Silamina lebih tahu di wilayahnya. Itu banyak sekali terjadi dan ini jangan sampai diulang karena membahayakan kepentingan bangsa ya. Anak tumbuh kembang tadi jangan sampai tunas-tunas bangsa rusak karena ini, dan ini akan berulang kalau tidak ditutup dengan vonis yang lebih berat terhadap para pelaku. Baik, kita kawal bersama. Tentu saja ini kita berharap bahwa ini adalah kasus kejahatan serius, pemerkosaan terhadap anak. Ini harus diselesaikan secara hukum sesuai dengan aturannya. Tidak boleh diselesaikan dengan secara kekeluargaan yang kemudian tidak memberikan dampak positif yang justru menimbulkan kejahatan baru bagi korban. Terima kasih untuk narasumber saya yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Ibu Siti Aminah. Terima kasih juga dari Komisi Perlindungan Anak Ibu Putu Elvina, dan pengamat hukum Kang Asep Iwan Iriawan. Terima kasih untuk perbincangannya. Selamat pagi. Pagi. Saudara, usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan sejumlah